Tidak terpikir mau jadi apa kalau bukan jadi pemusik. Bahkan jika saya harus sendiri, saya tetap memilih di rumah hanya bersama gitar saya. Begitu kata si bontot yang jatuh cinta pada musik sedari kecil. Topati, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini berbincang-bincang bersama Jax. Iya, sama-sama. Ini kalau ngomongin Topati, orang pasti ngerti gitar. Tapi sebentar kita akan ke sana. Sebelumnya Topati, ini nama yang gak pasaran ya. Unik gitu. Apa sih artinya? Artinya kayaknya ya. Kayaknya. Kok kayaknya? Iya beneran, aku nggak terlalu paham banget, tapi kayaknya sih taruhannya nyawa kalau nggak salah. Atau nggak berjuang sampai titik darah penghabisan gitu. Wow. Berat Mang, karena dulu ibu saya ngelahirin saya tuh hampir lewat. Iya. Alhamdulillah nggak jadi ya. Ini nggak taruhannya nyawa, ini mengenai pilihan. Ketika cintanya dari kecil ini kayaknya sudah terpaut sama musik gitu. Iya. Kenapa musik? Nggak mau main bola aja jadi atlet? Wah, olahraga sama sekali nggak bisa dan tidak menyukai sama sekali. Mungkin keturunan, jadi darah keturunan dari ibu. Ibu tuh dulu waktu muda suka nyanyi di radio tahun 40-an gitu, di radio. Terus keluarganya ibu, kakak adik itu semuanya pemain musik. Jadi ada yang main gitar, musik keroncong pada saat itu di daerah Jawa Tengah sana, Jawa Tengah apa Jawa Timur gitu. Iya, jadi kayaknya sih lingkungan ya. Kalau saya senang musik karena lingkungan menurut saya. Senang musik karena lingkungan, tapi kan tadi bilang influence mungkin dari ibu gitu ya. Sementara ibu bermain musik keroncong. Iya, tapi kok nggak keroncong sekarang mainnya? Tapi kayaknya kehidupannya keroncong, jadi slow. Oh, iya. jadi awal belajar musiknya itu gimana? Ceritanya gimana? Belajar musiknya awalnya sebenarnya pinginnya jadi drummer dulu waktu kelas 4 SD. Saya dulu waktu kelas 5 SD, 4 SD dengerannya musik kayak Queen gitu. Dulu saya pingin Kelas 4 SD dengerinnya Queen, The Police. Wow. Beda ya sama anak sekarang. Ya sayangnya dulu belum ada Justin Bieber. Terus? Jadi saya pinginnya main drum, tapi karena drum mahal kan, terus ya itu tadi om saya punya gitar, terus kakak les klasik, terus kelihatannya menarik, terus saya ingin juga itu kelas 4 SD. Jadi alasannya milih gitar cuma karena alat musik yang ditinggalin di situ yang dilihat gitar? Iya kayaknya. Kalau biola gimana yang ditinggalin? Main biola? Nggak tahu juga. Apa tetap gitar juga? Apa sih yang istimewa dari gitar gitu sekarang? Akhirnya kayak soulmate Topati sama dengan gitar. Kalau gitar itu apa ya? Yang jelas orang bilang di mana-mana gitar itu mobile ya, bisa dibawa kemana-mana. Kalau piano kan paling kesian ya, piano tuh kalau mau latihan susah kan. Iya berat. Main drum juga kata nggak ada yang bunyi, nggak bisa dibawa. Kalau gitar tuh mobile, terus keren di depan. Yeah. Oke, jadi gitar ya. Kalau suruh pilih gitar elektrik sama akustik, milihnya yang mana? Nah itu dia. Awalnya dari akustik, kan? Karena belum punya elektrik. Jadi kalau udah punya elektrik, gak mau akustik gitu? Iya. Tapi kalau sekarang saya dua-duanya suka banget. Tapi masing-masing punya tingkat kesulitan yang berbeda. Tapi kalau di dunia di pergitaran sekarang itu, saya membacanya orang-orang lebih lihat saya sebagai pemain gitar yang akustik ya. Kalau akustik itu orang-orang lebih responnya lebih gimana gitu dibandingkan dengan elektrik. Padahal saya sih sebenarnya seimbang aja antara akustik dan elektrik. Ini orang mendengar nama Topati itu langsung berpikir sosok yang lain daripada yang lain. Gitaris one of the kind, gak ada yang nyamain gitu. Anda melihatnya seperti itu nggak? Enggak. Apa sih yang spesial dari Topati sampai bisa jadi seperti ini? Cuma satu-satunya Topati. Masa ada dua.
Apa yang membedakan Topati dari gitaris-gitaris yang lain? Wah, maksud saya nilai? Loh, iya dong. Andai kan saya disuruh menilai gitu. Iya. Mungkin saya lebih bisa jadi musik director juga mungkin. Selain sebagai pemain gitar, saya musik director juga, sebagai arranger juga. Mungkin lebih pada itu sih. Tapi kalau disuruh mendeskripsikan musiknya Topati itu seperti apa? Ini pertanyaan yang sulit nih. Karena biasanya orang biasanya gua nih rock banget atau gua nih jazz banget gitu. Gue nih queen banget anaknya Iya, nggak gitu, ya? kan? Gua klasik banget. Kalau aku tuh orang yang moderat. Jadi senang semua musik. Sampai musik keroncong pun kalau enak saya bilang saya suka. Harus bilang enak, mamanya nyanyi keroncong Iya. dulu. Musik rock yang cadasnya kayak apa kalau saya suka ya saya suka gitu. Jadi deskripsikannya mungkin saya apa ya, pemain gitar yang menyukai segala jenis musik mungkin. Siapa sih musisi favorit atau gitaris favoritnya? Idolanya siapa sih? Saya suka kalau di dunia industri pop gitu ya, kalau di luar negeri saya suka Sting. Suka Phil Collins gitu ya. Jadul banget ya. Nggak, aku nggak bilang gitu sih. Ya, cuma oke. Phil Collins, Sting, oke. Boleh. Karena menurut aku dia ini apa nggak hanya pop star gitu loh. Maksudnya dia menyanyikannya bukan karena tuntutan seorang produser atau kayak pasar saat itu. Emang dia bermain terus pasar menerima dan pasar terus menikmati dengan jangka waktu yang lama, tidak cuma 5 tahun atau 10 tahun, lebih dari itu. Jadi sangat inspiratif. Satu kata untuk mendeskripsikan musiknya Topati itu Perlu waktu. tik tak tik tak tik. Musiknya saya adalah saya. Dari musik yang keluar dari Topati mencerminkan Topati sendiri. Jadi apa sih rasanya jadi seorang musisi gitaris ternama aja? Suka dukanya? Dukanya kalau shopnya sepi. Pasti ya, kepikiran tuh pasti mainnya terganggu tuh. Kalau sukanya sih banyak banget ya, menikmati hidup sekali gitu, sangat menikmati. Saya selalu bersyukur sama Tuhan bahwa saya bisa main musik karena pekerjaan yang bisa menikmati jam, detik, waktu itu sesuai dengan apa yang saya mau. Nggak ada office hour, nggak punya bos. Bos tuh nggak ada, adanya klien. Jadi sama posisinya menurut saya gitu. Saya pernah sampai titik jenuh nggak? Kenapa? Sampai titik jenuh. Nggak ada sampai sekarang. Wah. Nggak ada. Gimana caranya sampai belum menemukan titik jenuh? Malah saya agak kekurangan, butuh waktu yang lebih. Jadi di otak saya itu pinginnya banyak banget bikin musik album yang sekarang ini. Tapi yang itu asik juga ya. Tapi itu nanti kita buat itu ya. Gitu. Jadi belum sempat titik jenuh. Karena menurut saya mau titik jenuh itu ketika dia melakukan sesuatu yang berulang dengan hal yang sama. Kalau saya tuh kan bermain musik dengan berbagai genre ya, ada pop, ada jazz. Jadi bisa misalnya ketika jenuh di sini saya bisa main jazz. Itu menghibur sekali. Ketika saya main jazz bosen nih, ketemu main pop dengan ketemu artis-artis main pop ngiringin gitu, fun. Jadi semuanya nggak pernah titik jenuh. Gitu. Ini banyak bikin lagu yang sudah diciptakan, udah berbagai genre juga. Biasanya tiap bikin lagu tuh inspirasinya dari mana? Terus yang dibikin tuh awalnya apa melodi dulu, apa liriknya dulu? Oh ya, macam-macam. Tapi kalau saya lebih seringnya malah selalu melodi dulu. Saya nggak pandai untuk buat lirik. Tadinya nggak pede, sama sekali nggak pede. Nulis kata cinta aja agak-agak geli. Ya masa. jadi akhirnya dipaksa bisa juga, ternyata bisa juga. Jago juga. Gitu. Iya, apa ya? Kadang-kadang
suasana juga, terus atau enggak pengalaman dari misal kalau lagu musik pop ya, cerita dari misalnya percintaannya teman saya gitu saya tulis biasanya begitu. Jadi inspirasi dari teman. Terus tapi kalau untuk enak biasanya gini, kalau enak apa enggak nih lagu nih biasanya saya diskusinya sama istri saya malah. Dan itu sangat mujarab. Iya, jadi waktu beberapa hitsnya lagu saya itu selalu ke istri. Ini buat Marcel enak nggak gitu. Terus istriku bilang wah cocok. Gitu. Udah cocok, jadi hits gitu semusim gitu. Waktu itu juga lagu mau suruh bikin lagu buat Rio Febrian. Ini lagunya nih maafkan gitu. Cocok nggak? Cocok nih, cocok. Jadi inspirasi bisa datang dari orang terdekat termasuk ya, betul. Istri. Jadi kalau kadang dia bilang kayaknya nggak cocok, jadi saya agak gundah. Nggak pede gitu. Bukannya biasanya mbak ini cocok nggak gitu. Jadi oh iya ya. Terus langsung dengerin lagi gitu. Oh iya mungkin ya gitu. Ini kan kayak matters banget nih pandangan seorang istri. Ini pandangan apa makna keluarga buat Topati? Wah itu motivasi banget ya. Kalau keluarga nggak utuh, nggak solid, nggak mengganggu banget di dalam bermusik. Ketika anak saya menyenangi musik saya, mensupport saya, terus istri juga support, itu makin saya kreativitasnya makin menjadi-jadi. Lagi. Kadang-kadang istri juga gitu, saya juga tukar pikiran, ada sesuatu pekerjaan ini bagus apa enggak gitu. Misalnya secara budget oke gitu ya, tapi secara image nggak bagus. Istri saya bilang nggak usah lah gitu. Wah boleh juga nih. Boleh juga, tahan lapar juga. Nah, untungnya gitu. Istri saya itu kalau misalnya itu jobnya jelek, jangan diambil jangan malu-maluin gitu. Hebatnya gitu. Karena kan ada beberapa musisi yang pasangan hidupnya nggak ngerti musik gitu. Jadi keluarga adalah supporter nomor 1 dan tim paling pertama gitu ya dipunya ya. Tapi membagi peran sebagai gitaris jazz ternama Indonesia, seorang suami dan seorang ayah, itu gimana sih? Gampang-gampang jalanin aja sih. Soalnya kan di musik kan fun ya, nggak ada deadline, nggak terlalu deadline kita yang buat sebagian besar. Kalau anak saya malah mensupport saya sebagai musisi. Jadi ketika saya kan kaos terus nih, nggak pernah kemeja ya. Jadi kalau pergi gitu, kalau tiba-tiba saya pakai kemeja, anak saya langsung gitu, "Papa mau kemana?" Gitu. Enggak, pergi. Rapi amat. Gitu. Setiap hari bangun gitu kan, ketika bangun pagi itu apa sih yang ada di dalam pikiran? Latihan gitar. Harus latihan gitar, megang gitar dulu. Entah itu 5 menit, 1 menit, 2 menit. Pengennya megang gitar dulu. Tapi setelah dulu waktu muda selalu pegang lebih sering lagi. Tapi karena udah berkeluarga jadinya agak tersita sedikit. Sama selalu membayangkan musik setiap bangun musik buat apa ya gitu. Musik saya buat apa ya gitu. Sebagai rumah nggak saya urusin, yang ngurusin istri. Mobil juga yang ngurusin istri. Sebagai performer gitu kan, kehidupan di atas stage tentu sudah biasa, memiliki tantangan tersendiri gitu sebagai performer. Di rumah menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah untuk 2 anak perempuan gitu kan. Tapi kalau punya waktu sendiri untuk diri sendiri, cuman ada sendiri, kasih waktu mau ngapain dan mau kemana? Tetap di rumah. Main gitar. Nggak ada lagi. Jadi meskipun dikasih rehat sendiri, tetap pilihnya rumah dan gitar. Kafe duduk minum kopi gitu, standar. Oke. Deskripsikan diri Anda dengan 3 kata aja. Aku? Iya dong. Masa istrinya? Topati adalah 1.
Pemalu. Oke, pemalu. 2. Pendiam. Ya. 3. Eh, Aku adalah seorang Kapiten. Ketiga. 3, pendiam, pemalu, dan Aku adalah musisi. wow. Ini adalah pertanyaan terakhir. Dengan semua yang sudah didapat saat ini, dengan perjuangan dan perjalanan yang sudah mengantarkan Tohpati dikenal. Jadi sebenarnya siapa sih Tohpati? Siapa sih Tohpati? Dia adalah musisi, seniman yang berusaha untuk membahagiakan keluarga dan orang lain melalui karyanya. Terima kasih Tohpati sudah berbagi dengan Jax. Sukses terus, maju terus, dan main gitar terus. Oke.